Hey Tim, pernah dengar kata sebutan handphone goib nggak? Nah, sebelumnya, Asus ZenFone Max Pro M1 ini disebut sebagai salah satu handphone gaib oleh masyarakat Indonesia pada saat perilisannya sekitar bulan April 2018 yang lalu. Pasalnya, pada saat itu, produk satu ini sangat sulit didapatkan baik secara konsumen offline atau bahkan secara konsumen online. Menariknya, produk satu ini disebut sebagai salah satu primadona pada masanya karena pada saat itu dibanderol dengan harga Rp2.299.000 dan itu udah cukup murah karena udah dibekali dengan RAM 3GB sementara internalnya itu 32GB. Di 2020 ini harganya udah terbilang turun sangat jauh, sekitar di harga 1.600.000-an. Nah, pertanyaannya, ini HP masih worth it nggak sih dijadikan rujukan pembelian di 2020 ini? Oke, mari kita review Asus ZenFone Max Pro M1. Pertama kita mulai dari bagian baterainya nih. Asus ZenFone Max Pro M1 ini dibekali dengan baterai sangat besar, yaitu sekitar 5000 mAh. Dan untuk ukuran HP mid-end terbilang sangat besar banget tim. Dari pengalaman yang kita gunakan sendiri sih, ini HP bisa bertahan 1,5 hari untuk pemakaian sosmed, kerjaan, atau bahkan untuk browsing. Untuk proses chargingnya sendiri, ini handphone terbilang cukup sangat lama, dimana dari kondisi 0 ke 100 itu membutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Tapi soal baterai di 2020 ini, Max Pro M1 gak bakal ngecewain, serius. Lanjut yang kedua adalah build quality desainnya. Untuk kualitas buildnya sendiri, ini HP emang terlalu besar. Ya sebenarnya wajar sih karena versi Max Pro. Cuman ini bagus banget dari segi desainnya, terutama di 2018 yang lalu. Dimana udah full metal dan ini kuat banget. Serta gripnya itu juga enak banget. Dimana ini di pinggirnya tuh udah pakai bahan metal. Jadi ini terbilang cukup sangat solid. Tapi ya memang untuk di 2020 ini, desain satu ini masih kurang kekinian. Ya ini mungkin bisa diakali dengan cara menggunakan soft case. Ketiga itu adalah soal softwarenya nih. Kelebihan yang ketiga, HP ini menggunakan tampilan antarmuka yaitu Pure Android Experience. Jadi ini custom build dari Android Oreo 8.1 milik Asus sendiri. Jadi mereka masih tetap mempertahankan experience Pure Android di versi Max Pro yang satu ini. Jadi ya ini jelas nggak ada duplikat aplikasi tambahan atau terbilang simple banget lah. Ini cukup simple. Jujur buat saya sendiri sih lebih suka smartphone yang tampilannya simple-simple kayak gini. Dan manfaatnya sih, ini HP akan lebih ringan dan pastinya akan lebih hemat daya. Lanjut keempat, kita membahas soal performanya nih. Untuk smartphone kelas mid-end satu ini, performanya itu udah cukup bagus banget. Jadi dari pengalaman kita nggak ada kata nge-lag. Mungkin ini karena kombinasi Pure Android dengan Oreo 8.1-nya milik Asus. Yang sederhana itu mungkin. Selain itu, ini HP dibekali dengan Snapdragon 636 yang sangat mumpuni di kelas mid-end. Jadi di sini saya bisa buat main Mobile Legends, PUBG atau bahkan game-game lainnya. Karena ya, handphone satu ini memang dikhususkan buat para gamer kayak kalian semua itu. Berikutnya yang kelima adalah soal storage-nya nih. Nah, karena ini HP sebenarnya dikhususkan buat para gamer, pastinya akan banyak banget download game. Dan tahu sendirilah, game-game sekarang itu ukurannya nggak terbilang kecil. Jadi ini tentu hal bagus banget buat Asus, dimana di slotnya itu terdapat tambahan micro SD yang ini bisa disupport dengan sampai 1 TB. Selain itu, HP ini masih digunakan pula dengan slot kabel OTG. Yang keenam itu adalah soal displaynya nih. Sebenarnya kalau boleh jujur, untuk bagian layar sendiri itu kurang banget di 2020 ini. Secara rasionya itu masih 18:9 dan ukuran layarnya itu 6 inch. Selain itu, ini udah tergolong Full HD. Tapi ya masalahnya, ini HP belum ada fitur Gorilla Glass-nya. Jadi cuma ada fitur coating oleophobic yang membuat layarnya tidak mudah kotor dan tidak mudah berminyak. Jadi saran saya sih untuk memasangkan anti gores di ZenFone Max Pro M1 satu ini. Berikutnya yang ketujuh, itu adalah untuk foto kameranya. Sebenarnya kita nggak bisa berharap lebih untuk kamera Max Pro M1 satu ini. Karena ya bisa dibilang biasa banget sih. Tapi untuk level mid-end ini saya rasa wajar dengan harga yang segitu. Ditambah lagi ini HP dikhususkan buat para gamers. Jadi ya untuk kamera belakang tuh cukup bagus apabila dibekali dengan cahaya yang cukup. Sementara fitur bokehnya juga bisa dibilang lumayan, cuma ya nggak terlalu banget lah. Masih ada plus minusnya. Sementara untuk kamera depannya sendiri, ini HP ya masih terbilang biasa, belum ada istimewa-istimewanya. Dan dari pengalaman yang kita gunakan sendiri, kalau buat foto mungkin perlu 2 atau 3 kali buat jaga-jaga. Karena dari pengalaman kita sendiri tuh buat moto kadang rawan ngeblur. Tapi ya ini masih terbilang wajar untuk HP di kelas mid-end. Kedelapan itu adalah soal perekaman videonya. Sebenarnya ini HP perekaman videonya itu udah tinggi banget,
Cuma ya ada plus minusnya lah di perekaman video. Meski ada tambahan fitur stabilizer, tapi ini nggak terasa banget apabila guncangannya itu terlalu keras. Dan ya sebenarnya ini udah bagus banget sih di kelasnya. Tapi ya untuk di 2020 ini, beberapa orang mungkin bisa menyebutkan nggak terlalu recommended. Dan ya semua orang juga tahu lah, Zenfone Mac Pro M1 ini di fitur kameranya itu bisa dimaklumi. Kemudian yang ke-9 itu adalah fitur autentikasi. Nah, jadi selain metode dasar, PIN, password atau bahkan pattern, Zenfone Mac Pro M1 ini dilengkapi dengan face unlock dan juga dengan fingerprint. Untuk fingerprintnya sendiri ini terbilang lumayan cepat, dan ini juga sama dengan face unlocknya. Tapi katanya sih setelah upgrade di Android Pie, fitur ini bisa lebih cepat lagi, yang mana ini bisa dikondisikan di segala situasi siang hari atau bahkan minim cahaya sekalipun. Jadi ya, kalau udah upgrade mungkin udah sangat membantu sih. Jadi kesimpulannya, smartphone satu ini dulu sempat menjadi primadona di 2018, di mana harganya yang cukup murah, speknya gahar, dan sempat disebut sebagai salah satu handphone gaib. Ya karena pada saat itu tingginya permintaan. Dan di kelas mid-end sendiri, kita akan dapat performa yang sangat bagus, sementara daya tahan baterai yang sangat awet, dan produk ini adalah salah satu handphone gaming terbaik di kelas mid-end untuk harga yang sangat terjangkau. Ya meski ada kekurangan sama kelebihannya lah. Tapi masalah worth it atau enggaknya di 2020 ini, saya rasa masih ya. Dimana kalau kalian yang suka buat ngegame atau males buat ngecas sana sini, ini HP mungkin disebut sebagai jawabannya, Asus Zenfone Mac Pro M1. Nah gimana tim? Setelah tahu beberapa kelebihan serta kekurangan dari handphone satu ini. Nah seperti yang saya katakan di awal, produk satu ini tuh dulu waktu munculnya itu di harga 2 jutaan. Namun di 2020 ini udah turun banget di harga 1,6 jutaan atau bahkan lebih murah lagi. Jadi ya sekian dan silahkan dinilai serta pertimbangkan sendirilah. Jadi ya segitu dulu soal review kelebihan serta kekurangan dari Asus Zenfone Mac Pro M1. And this is Tech Media, thanks creatively.